gue akan menegaskan kepada kalian semua, jangan pelihara primata sebelum kalian menonton video berikut ini. Oke, yang pertama gue mau jelasin dulu nih, ada dua jenis monyet di Indonesia yang masih bisa dipelihara, yang belum dilindungi oleh undang-undang di negara kita. Yang pertama ada Macaca fascicularis, yaitu ini contohnya nih, ekornya panjang, yang biasa kita lihat ada di Bali, di Bogor, di mana-mana. Dia masih banyak penyebarannya, ada di Pulau Jawa juga. Kalau yang kedua ada Macaca memestrina, ini beruk, ini adanya di Sumatera dia, di Sumatera, Kalimantan. Kalau untuk di Pulau Jawa sendiri dia nggak ada di alamnya, maksudnya penyebarannya dia di Sumatera dan Kalimantan sampai ke Malaysia ya. Yang pertama, kita itu harus komitmen dalam pemeliharaan primata ya, karena primata itu bisa tumbuh besar seperti ini. Jangan kita sukanya kecilnya aja gitu. Maksudnya kita harus komitmen, kalau kita udah memelihara primata kita harus pelihara dia sampai dia mati, karena untuk pemindahan kepemilikan sendiri itu nggak gampang gitu. Gitu untuk primata itu, karena dia lebih karakternya itu kayak pitbull, cenderung ke one man. Itu yang harus kita pertimbangkan juga, salah satunya yaitu one man. Supaya dia nggak one man, gimana caranya? Sering-sering diajak sosialisasi sama orang-orang asing, sama orang-orang di tempat umum gitu. Terus kita sering ajak dia olahraga, main. Turun dia. Ayo, come on Bastian, come on. Mana Nggak boleh. Ini kita harus ajak dia jalan-jalan supaya dia sehat, ajak olahraga pagi-pagi. Sekarang pukul berapa ini? Sekarang pukul 6 apa? Sekarang ya pukul 6. Tanggal baru. Iya. Udah kecil tuh. Enggak, udah gede gini. Enggak, dia enggak galak. Sekarang tanggal 1 Januari 2024. Ini adalah rutinitas Bastian setiap pagi, setidaknya 2 hari sekali ya. Setidaknya 2 hari sekali kita harus ajak dia keluar jalan-jalan supaya dia menghabiskan energinya dan mengeluarkan energi-energi positif yang ada dalam tubuhnya, supaya dia juga jinak sama semua orang.
Sana, sini udah jalan lagi. Hei, ayo sini jalan. Yang benar jalannya. Bastian. Pertimbangkan lagi ketika kita pelihara primata itu adalah makanannya. Dia itu nggak cuma sedikit guys makannya guys, makannya banyak. Nggak kayak kucing, anjing itu kan kalau misalkan kucing badannya segini nih, makan cuma segegam udah cukup. Beda halnya dengan primata ini, untuk yang ukuran segede gini aja kita makan sekali makan itu dia 2 piring, 2 porsi orang dewasa. Makannya dia banyak guys, nih lihat nih. Karena dia makannya banyak, jadinya kita harus sabar karena dia makannya banyak. Udah gitu belepotan dia makannya. Supaya nggak belepotan, disuapin dia lebih baik lah istilahnya. Jangan meremehkan makannya monyet. Monyet itu makan banyak. Kali dipegang no. Bukan juga. Diambil. Dia kalau udah megang makanan tuh nggak boleh diminta. Boleh. Nih, boleh nggak? Cukup. Udah cukup. Ya sudah. Oke guys, itu video makannya. Selain kita harus mempertimbangkan makan, kita juga harus mempertimbangkan untuk karakteristiknya dia. Karena ada beberapa primata itu yang memang dia nggak bisa diem. Petakilan gitu, sana loncat sini, terutama untuk usia yang di bawah 10 tahun. Untuk di usia di bawah 10 tahun itu dia cenderung aktif ya, apalagi yang untuk yang hyper, yang unjung-unjungnya 2. Kan ini kan ada unjung-unjungnya nih. Sama kayak manusia guys, yang unjung-unjungnya 2 itu lebih dari 1 itu udah otomatis dia nakal. Dia rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Dia kepo lah istilahnya. Ngeliat ini nih, penasaran, gigit, cobain ini apaan sih gitu. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan gitu untuk petakilannya. Dia rasa ingin tahunya tinggi, jadi apa-apa pengennya dipegang, apa-apa pengen dimakan. Setelah rasa ingin tahunya tinggi, itu primata juga mempunyai ciri khas bau gitu, bau badan yang cukup menyengat gitu. Kalau istilahnya kalau udah sampai seminggu nggak dimandiin itu otomatis badannya bakal bau, karena dia itu kayak apa ya, dia itu punya bau badan yang beda-beda masing-masing setiap individunya. Kalau ekor panjang itu dia baunya kayak bau ketek. Tapi kalau untuk beruk ini dia baunya kayak bau sapi, perengus gitulah baunya. Kalau sampai seminggu nggak dimandiin gitu, jadi aroma tubuhnya itu keluar dari keringatnya, itu hormon-hormonnya itu untuk memikat lawan jenisnya. Mungkin kita juga kurang paham sih, nggak sampai di situ mempelajari primata. Tapi ya yang jelas aroma tubuhnya itu ada gitu. Dan juga
kotorannya udah pasti bau lah ya. Jadi kita harus bener-bener rajin gitu. Selain kita konsisten, kita juga harus rajin gitu. Rajin bersihin pupnya, gantiin dia pampers, sehari bisa sampai 3 kali. Kalau yang besar-besar begini kan makannya banyak, otomatis pupnya juga banyak gitu. Terus kalau untuk mandi, gue nyaranin sih tiap hari sih ya. Karena primata ini kalau nggak mandi dia bulunya kasar. Pertama bulunya kasar, kedua ya itu tadi bisa jadi bau. Gitu. Terus selanjutnya yang harus pertimbangin lagi itu dia punya taring ya. Taringnya itu bisa panjang karena ini kalau Bastian ini dapetnya udah ompong sih, udah nggak ada giginya tuh, ompong nggak ada taring. Tapi untuk yang peliharaan dari kecil itu otomatis nanti ketika dia dewasa dia taringnya panjang. Nih nanti gue spill nih taringnya nih. Setelah itu juga kita harus rajin nih motongin kukunya, seminggu sekali itu harus dipotong. Dan cara potongnya itu ada tekniknya tersendiri. Nanti gue bikin video lagi deh cara untuk motongin kukunya. Jadi seminggu sekali itu kita harus potongin kuku. Otomatis kan harus rajin banget kan ya, kalau enggak dia bakal panjang. Tuh, ini aja baru seminggu udah segini deh. Ini udah jadwalnya potong kuku nih sebenarnya sekarang. Terus juga untuk pemeliharaan primata ini sendiri kita harus menjadi alpha gitu. Itu yang harus kita pertimbangkan, karena kalau kita nggak jadi alpha, kita cuma sekedar menyayangi dia aja gitu, cuma nggak jadi pemimpinnya dia lah, istilahnya cuma jadi beta gitu, cuma jadi sayang sama dia gitu. Itu nantinya suatu saat ada kemungkinan dia bakal nyerang kita. Karena apa? Karena kita nggak benar-benar ditakuti oleh dia gitu. Minimal dia harus ada rasa hormat ke kita. Untuk yang mau pelihara primata lebih dari satu ya, apalagi yang jantan lebih dari satu, itu kita pertama harus siap kandang. Kandang itu nggak boleh dibarengin kalau sesama jantan, karena kalau sama-sama jantan itu biasanya dia akan berebut teritori kepemimpinan. Karena primata ini adalah hewan berkoloni yang dipimpin oleh satu ekor pejantan alpha. Jadi dia dipimpin sama satu ekor pejantan yang alpha, yang paling kuat di situ gitu. Nanti dia akan bertarung, yang mana yang paling kuat dia yang memimpin. Yang ada nanti salah satu dari pejantan itu akan dibully dan akan disiksa lah ya istilahnya. Woi, galau aja. Ini dia galau aja nih, ngantuk apa? Masih pagi ya, kamu udah ngantuk aja. Second dong. Good boy. Dan yang pastinya kita harus siap banget sih soal masalah keuangan ya, karena di sisi lain selain makannya boros juga dia pampersnya juga boros dan juga biaya sekolahnya nggak murah gitu loh. Karena kalau nggak disekolahin juga dia nggak bakal bisa melakukan trik-trik yang kita perintahkan gitu. Kayak misalkan salaman dia, nggak lihat dia, salaman lo, good boy, high five, good boy. Lagi sini. Second ini sini. Ini. Second. Good. Second. Good. Toss. Hey. Toss. Olive. Toss. Good. Second. Good.
kita jadi lebih senang gitu ngerawatnya, meliharanya. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana, terus juga orang bisa bercengkrama sama dia. Gue juga mau jawab nih satu pertanyaan yang biasa jadi pertanyaan sama orang, kenapa kalungnya di leher, kenapa nggak di perut, kenapa nggak di pinggang gitu ya. Itu udah sering banget dipertanyakan ya sama gue gitu, kenapa gue ngikatnya di leher, kenapa nggak di pinggang. Karena pertama, kalau di pinggang itu terlalu tinggi resikonya. Resiko yang pertama itu dia bisa kena sistem pencernaan. Kalau kita sering tarik-tarik pinggang kan, itu kan perut ini tempat mengelolanya makanan gitu, tempat di pencernaan lah istilahnya. Terlalu beresiko untuk pencernaannya dia gitu kalau kita ikat di sini. Pertama ya, kedua juga pasti bakal jadi botak nih, pinggangnya jadi botak. Ketiga juga untuk kontrolnya itu bakal kurang, bakal susah. Kenapa susah? Karena ketika dia attack orang gitu, menyerang orang, amit-amitnya jangan sampai dia nyerang orang, dia punya tangan, dia pegangan. Kalau kita tarik pinggangnya, otomatis dia masih bisa pegangan gitu. Tapi kalau kita tarik bagian lehernya, otomatis gigitannya bakal lepas. Kalau kita tarik pinggangnya kan dia masih bisa pegangan, masih bisa gigit. Tarik masih nyantol tuh, ya kan? Sedangkan yang kita tarik adalah pinggangnya gitu. Dia cuma ketarik doang, yang ada itu orang yang ketarik karena dia masih bisa megang gitu. Kecuali kalau kita ikat di leher, itu dia langsung ketarik begini, ya kan? Beda halnya dengan kalau kita ikat di pinggang. Intinya ini tuh, kalau di pinggang itu nggak safety guys, dia terlalu beresiko untuk primatanya juga dan untuk keselamatan orang di sekitarnya gitu guys. Sekalian, dia ngantukin, kamu begadang emang semalam? Bastian, kamu begadang? Dia manja sama saya guys. Dia mau, kalau primata itu kalau udah disayang dia tahu, jadi dia bakal manja. Tapi dibalik manjanya itu juga kita harus tegas gitu sama dia supaya dia nggak seenaknya sama kita. Karena kalau dia manja terus kita balikin manja, yang ada nanti dianya bakal seenaknya gitu. Bastian, mau mana kamu? Sini. Tuh, ini lah gunanya tali. Jadi ketika dia emosi kita bisa kontrol dia. Sini. Sini. Diam. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, banyak ya, yang harus dipertimbangkan sebelum kalian pelihara primata gitu guys. Ini nakal nih kalau kayak gini tuh, dia lagi emosi tuh. Ini dia kan di sini pemimpinnya nih. Ini nggak boleh nakal. No, Bastian, no, duduk sini, diam, sit down. Kaki turun, kakinya turun, kakinya nih, second dulu, good boy. Nah, itulah salah satunya guys. Jadi kita harus tetap pegang ini sebagai apa? Sebagai kontrol ketika dia mau melarikan diri, mau nyerang orang, mau nyerang temennya gitu.